Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang partai politik, ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang bagaimana perlunya partai politik itu didirikan, ya, apa gunanya partai politik itu didirikan, ya kan? Nah, dari partai politik, ya, di dalam sistem pemerintahan Indonesia, ya kan, itu eh, paling tidak ada dua hal yang saling terkait, ya. Di mana untuk bisa duduk di pemerintahan itu apa namanya, bisa diperlukan adanya partai politik sebagai jembatan penghubung di dalam pemilihan umum, ya, karena bisa dibentuknya pemerintahan itu melalui pemilihan umum, ya kan. Nah, di dalam pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai undang-undang perubahan dari Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang partai politik, ya, disebutkan bahwasanya partai politik ini adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dari anggota masyarakat tersebut, ya, termasuk juga kepentingan bangsa dan negara dan bagaimana memelihara keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jadi partai politik itu didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tentunya, ya. Jadi tujuan dari pembentukan partai politik itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Di situ disebutkan bahwasanya tujuan dari pendirian partai politik itu ada dua, ya. Jadi yang pertama itu tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khususnya. Nah, sedangkan dalam hal tujuan umum, didirikannya dari suatu partai politik itu adalah berkaitan dengan tujuan negara, ya. Yang diantaranya yang pertama yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Lalu yang kedua itu menjaga dan memelihara keutuhan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sedangkan yang keempat, dari tujuan umum itu adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sedangkan dalam hal tujuan khususnya dibentuknya partai politik ialah mencapai tujuan dari mana berasalnya dalam diri partai politik itu sendiri, ya. Jadi tujuan internalnya, ya, secara khusus, ya. Sama ada tiga hal tujuan khusus didirikannya partai politik itu sendiri, ya. Di antaranya itu meningkatkan partisipasi politik dari anggota dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pada bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, berdasarkan apa namanya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di pasal 12 dan pasal 13 itu disebutkan bahwasanya partai politik itu juga memiliki hak dan kewajiban, ya. Jadi haknya partai politik itu ada lima, kok lima? Ada 11, ya. Kewajiban partai politik itu ada 11 juga. Nanti bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 12, ya. Nomor nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 pasal 12 dan pasal 13, ya. Nanti bisa dibaca hak dan kewajiban dari partai politik, ya. Nah, dari pendirian partai politik ini, ya, akan memberikan sebuah fungsi atau manfaat yang bagi kehidupan bermasyarakat tersendiri, ya.
di mana partai politik itu erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang diperjuangkan melalui organisasinya. Ya. Bahkan menurut Prof. Surbakti, ya Ramlan Surbakti dari UNER, ya termasuk juga mantan komisioner KPU, ya komisioner KPU, ini menyatakan bahwasanya terdapat 7 fungsi dari pendirian partai politik itu sendiri. Ya. Ada sosialisasi partai politik, ada rekrutmen politik, ada partisipasi politik, pemandu kepentingan, ya. Lalu ada yang bentuk bagaimana komunikasi politik itu sendiri, ada pengendali konflik, ada kontrol politik, ya. Nah, dari fungsi partai politik itu secara singkat terdapat dalam pasal 11, ya. Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang partai politik, ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya di undang-undang tentang partai politik, ya. Sedangkan bagaimana proses rekrutmen politik itu sendiri, ya, sedangkan rekrutmen politik itu adalah bagaimana proses dilibatkannya individu atau kelompok individu di dalam peran-peran politik secara aktif, ya. Jadi rekrutmen politik ini merupakan proses pengisian, ya, proses pengisian dari jabatan-jabatan politik pada lembaga politik termasuk partai politik, ya, dan bisa aspirasi dari orang-orang yang menjalankan kekuasaan, ya kan? Jadi bisa dikatakan sosialisasi politik ini proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada individu dan bagaimana individu tersebut menentukan reaksi atas gejala-gejala politik yang ada, ya. Jadi banyak ahli-ahli bidang politik, ya, para ahli ini menjelaskan bahwasanya bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa rekrutmen politik ini proses pemilihan individu untuk duduk pada jabatan politik tertentu, baik itu melalui partai politik maupun lembaga-lembaga politik yang ada di negara kita, ya. Bahkan bisa dibagi dalam beberapa bagian, ya. Proses rekrutmen ini ada 3 tahapan yang seringkali dilakukan di negara kita, ya. Ada proses sertifikasinya, ada nominasi dan juga tahap pemilu itu sendiri, ya. Di mana dalam tahap yang pertama sertifikasi itu di mana dilaksanakannya tahap tahap pendefinisian, ya. Pendefinisian kriteria yang dapat masuk di dalam kandidat dengan berdasarkan pada aturan-aturan pemilihan, ya. Dengan aturan-aturan pemilihan termasuk di dalamnya aturan-aturan partai politik dan juga norma sosial informal, ya, di mana pendominasian merupakan tahapan yang selanjutnya itu dilakukan setelah adanya sertifikasi, yaitu adanya ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan juga permintaan dari tim, ya, tim penyeleksi, ya. Tim penyeleksi yang ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Nah, lalu ada tahap terakhir yang disebut dengan tahap pemilu yang merupakan penentuan siapakah dari individu-individu yang memenangkan pemilu, ya. Jadi banyak proses yang harus dilalui di dalam partai politik dan politik, ya, di mana juga ada pembagian agen pembuat keputusan di dalam rekrutmen politik, ya, yaitu bagaimana sifat keputusannya dan lokasinya, ya, seperti halnya dalam rekrutmen salah satu contohnya calon legislatif tadi, ya. Nah, di situ dapatlah kita tentu juga perlu adanya pengaturan dari partisipasi masyarakat juga dalam 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 mekanisme seleksi anggota legislatif itu, ya, calon anggota legislatif itu bagaimana yang sudah diatur melalui undang-undang kita, ya. Jadi dasar dari penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum legislatif itu sebagai dasarnya adalah sila keempat Pancasila, ya, di mana sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ya. Nah, sila keempat Pancasila tersebut menyatakan bahwa Indonesia ini menganut sebuah sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung yang
berarti penyelenggara pemerintahan ini dilaksanakan oleh wakil rakyat yang duduk pada lembaga-lembaga perwakilan, ya. Jadi kalau kita bisa melihat banyak banyak buku-buku yang menuliskan, ya, yang menuliskan tentang bagaimana politik demokrasi, pemerintahan demokrasi yang kita anut, ya. Demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila ini memberikan sebuah kesempatan kepada semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali untuk duduk bersama bermusyawarah mufakat dalam lembaga perwakilan, ya. Jadi wakil rakyat yang dipercaya atau mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan ini dipilih berdasarkan persetujuan rakyat, ya. Nah, persetujuan rakyat ini dapat diberikan melalui partisipasi politik dalam bentuk misalnya ada diskusi-diskusi, ya. Diskusi-diskusi politik ada saat ketika kampanye, ya, mungkin saat ini, ya. Saat ini kan masa-masa mendekati masa pemilihan kepala daerah, ya, kegiatan kampanye, ya. Lalu juga bisa juga membentuk maupun bergabung dalam kelompok kepentingan, ya, atau bisa dinamakan tim pemenangan, ya. Salah satu contohnya itu. Lalu komunikasi dengan pejabat negara, ya, pengajuan petisi, ya, demonstrasi mogok, termasuk istilah yang belakangan lagi santer adalah pembangkangan sipil, ya. Pembangunan sipil bisa juga pemberian suara di dalam pemilihan umum, ya. Nah, partisipasi politik yang dilaksanakan oleh warga negara ini memiliki tujuan untuk memilih pejabat negara, ya, dengan mempengaruhi pembuatan kebijakan negara dan bagaimana mengawasi kinerja dari pejabat negara itu sendiri, ya. Jadi pemilihan umum, pemilu yang bebas ini mendorong pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat, ya, dan juga mencegah timbulnya kekuasaan negara yang lepas dari kendali rakyat, ya. Jadi pejabat negara atau wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum ini menghasilkan kebijakan negara yang sesuai dengan kepentingan rakyat, ya. Ini tujuannya, ya, sebagai bentuk pelayanan wakil rakyat kepada rakyat yang telah memilihnya, ya. Jangan sampai setelah terpilih menjadi wakil rakyat lupa lupa kepada siapa? Kepada rakyat yang telah memilihnya atau kepada konstituennya, ya. Nah, pemilihan umum yang bebas dan adil ini dapat terlaksana pada negara yang demokrasi dengan menjamin kebebasan dan kesetaraan politik, ya, termasuk juga pemenuhan hak asasi manusia, ya. Jadi demokrasi ini menjadi hal yang utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya. Yang mana demokrasi ini bukan hanya milik mayoritas mayoritas, melainkan milik seluruh, ya. Bukan pemilik mayoritas saja, ya, tapi seluruh rakyat atau warga negara, termasuk di situ ada kaum lemah, ya, kaum miskin, kaum yang terpinggirkan, kaum marginal, ya. Ini semuanya, ya, tidak tidak hanya pada kelompok-kelompok tertentu, ya kan. Jadi substansi dari demokrasi ini tentu bisa dilihat adanya peran serta dari masyarakat secara aktif, ya, melalui badan perwakilan untuk mengawasi kegiatan pemerintahan, ya, agar kegiatan pemerintahan ini sesuai dengan konstitusi, ya, sesuai dengan konstitusi, dengan hukum, dengan kedaulatan rakyat, ya, prinsip kedaulatan rakyat, termasuk juga prinsip pertanggungjawaban pelaksanaan mandat kepada pemberi mandat, ya. Ini harus 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 apa namanya, ya, harus sesuai, ya, harus sesuai, ya, di mana pentingnya pengetahuan warga negara ini akan demokrasi, bahwa perlu diadakannya pemberian informasi atau sosialisasi, ya, tentang demokrasi dan bagaimana maksud dan pengertian demokrasi itu sendiri, dan ada alasan kenapa harus dilaksanakan demokrasi sampai dengan bagaimana pelaksanaan demokrasi itu, ya. Nah, dari hasil dari pendidikan demokrasi ini lahirlah warga negara yang berkepribadian demokrasi, ya, sehingga di dalam pelaksanaannya di masyarakat ini menghasilkan kehidupan masyarakat yang masyarakat yang bernegara, yang mempunyai budaya demokrasi, ya.
Nah, ini bisa nanti juga dibaca di dalam tata cara pelaksanaan pemilihan umum ya, legislatif ya. Kalau sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya, di satu. Nah, di situ nanti bisa dilihat ya. Jadi semua proses pemilihan umum itu diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Jadi mulai dari pendataan pemilih ya, ya lalu ada lagi pemutakhiran data pemilih ya, lalu penentuan pemilihan penyelenggara pemilu ya, mulai dari tingkat pusat KPU RI ya, ada KPUD provinsi, ada KPUD kabupaten kota, ada PPK di tingkat kecamatan, panitia pemilihan kecamatan, lalu ada PPS ya, panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Nah, nanti pada hari H ada namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS ya. Nah, bentuk partisipasi masyarakat secara umum ya, ini masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi dalam pemilihan umum itu dengan memberikan masukan dan tanggapan ya atas daftar pemilih sementara DPS ya. Lalu ada daftar calon sementara anggota legislatif ya, baik DPR RI, DPD, ya, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota ya. Kemudian dari daftar pemilih sementara itu ditindaklanjuti melaporkan untuk dilakukan perbaikan daftar pemilih sementaranya ke PPS ya, tadi ya, panitia pemungutan suara yang dibentuk oleh KPU ya, di tingkat desa atau kelurahan ya. Nah, tindak lanjut dari masukan dan tanggapan yang diberikan masyarakat ini atas daftar calon sementara atau DCS, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, ini bentuknya adalah klarifikasi ya. Klarifikasi oleh pihak yang bersangkutan ya. Nah, KPU ini tentu akan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk menggantikan calon sementara yang tidak memenuhi syarat ya. Jadi masyarakat diberikan kesempatan juga ikut dalam menyediakan perlengkapan pemungutan suara bersama dengan KPPS ya, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara ya. Warga yang berhak hadir di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemungutan suara ini sudah diatur pula di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Termasuk juga ditindaklanjuti dengan adanya PKPU ya. PKPU itu peraturan Komisi Pemilihan Umum ya. Jadi PKPU ini yang menjadi landasan pelaksanaan dari pemilu di tingkat sampai TPS ya. Jadi di situ warga masyarakat bisa menyaksikan bagaimana KPPS itu menjalankan tugasnya. Misalnya saja sebelum dilakukan pencoblosan ya, diperiksa dulu kotak suara itu harus terbuka ya, dibuka dan disaksikan oleh para saksi dan masyarakat umum yang ada di sekitar TPS ya. Lalu dari situ setelah membuka kotak suara, mengeluarkan isi dari kotak suara itu, isinya apa aja ya, hingga semua yang ada di kotak suara itu kosong ya, tidak ada isinya yang tersisa di dalam kotak suara itu. Termasuk setelah mengeluarkan isi dalam kotak suara itu, maka KPPS itu mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan yang ada di kotak suara itu ya, untuk keperluan pemilihan di TPS ya. Termasuk juga menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatannya. Ini harus benar-benar dilakukan oleh KPPS ya. Ketua KPPS bersama anggota KPPS ya, 6 anggota KPPS lainnya. Karena KPPS ada 7 orang ya, salah satunya bertindak sebagai ketuanya ya, ketua sekaligus menjadi anggota KPPS. Nah, setelah itu memeriksa keadaan surat suara ya. Jadi KPPS ini, ketua KPPS beserta anggota harus memastikan bagaimana kondisi seluruh surat suara yang ada ya, apakah rusak ataukah tidak ya, termasuk jumlah surat suaranya ya, dari jumlah pemilih
termasuk ada jumlah surat-suara tambahan ya. Ini harus dipastikan benar-benar, jangan sampai ada selisih ya. Ada selisih yang nantinya berakibat pada apa namanya perselisihan ya pemilu ya. Termasuk setelah itu sebelum dilaksanakan pencoblosan maka kotak suara harus ditutup kembali ya. Ditutup kembali, dikunci. Nah, surat suara yang sudah terhitung dan sudah diketahui kondisinya dan layak untuk digunakan pemilih, maka surat-surat itu ditandatangani oleh ketua KPPS, diserahkan kepada pemilih yang sudah hadir ya, dipanggil berdasarkan pemilih yang hadir lebih dulu. Ya, jangan yang baru hadir, kecuali yang baru hadir adalah lansia maupun yang disabilitas. Ya, ini ada proses tersendiri ya, maka bisa didahulukan daripada pemilih yang tidak termasuk dua kategori ini ya, dari lansia maupun disabilitas. Nah, dari proses penghitungan suara ini ya tentu juga bisa melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat di dalamnya ya untuk ikut memantau ya. Memantau dan melaporkan kepada KPPS apabila diduga dalam penghitungan suara itu terjadi pelanggaran ya. Ada penyimpangan maupun kesalahan pelaksanaan penghitungan suara ya. Misalnya saja pelanggaran penghitungan suaranya tidak di tempat TPS tapi di luar TPS ya, yang masyarakat umum ini tidak bisa memantau, tidak bisa melihat ya, termasuk penyimpangannya seperti apa ya, maupun kesalahan dalam penulisan jumlah suara yang dimasukkan ya. Misalnya saja partai A seharusnya ada tambahan satu suara tapi dicentang atau dimasukkan suaranya pada partai B ya, bisa saja ya, mungkin KPPS lelah atau apa jadi salah, yang seharusnya memasuk ke partai A tapi masuk ke kolomnya partai B ya. Nah, ini perlu perlu apa? Keikutsertaan masyarakat dalam memantau ya, memantau penyelenggaraan pemilihan umum, pemungutan suara di tingkat TPS ya. Nah, masyarakat juga bisa mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan penghitungan suara apabila hal yang terjadi ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Nah, ini memang di situ ada Bawaslu ya. Ada Bawaslu, Bawaslu ada di tingkat pusat ya, di tingkat kecamatan, Bawaslu tingkat kecamatan, tingkat kelurahan ada satu ya, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan ada 3 orang Panwascam namanya sebutannya. Kalau di tingkat kelurahan ada satu Panwaskel atau PPL ya, panitia pengawasan tingkat kelurahan tingkat kelurahan itu. Lalu di tingkat TPS ada namanya PTPS. Tiap TPS ada 1 orang pengawas ya, pengawas pemilu ya, ada 1 orang. Ini tentu sudah menjadi apa yang sudah kita ketahui bersama ya. Jadi ada penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, dan juga DKPP ya, sebagai Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu ya. Jadi dalam hal pembentukan undang-undang itu tentu DPR apa ya mengatur secara rinci ya dengan pemerintah bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diikuti oleh masyarakat dalam pemilihan umum ya. Jadi partisipasi masyarakat ini bisa berupa sosialisasi pemilihan umum ya. Ada pendidikan politik bagi pemilih masyarakat, termasuk juga pemilih pemula ya yang baru menggunakan apa namanya hak pilihnya ya di dalam pemilu ya yang pertama kali dia ikuti ya. Lalu juga bisa melalui survei maupun jajak pendapat ya. Ini banyak dilakukan oleh pasangan calon maupun calon legislatif dan juga tim pemenangan ya. Bagaimana juga ada berkembang quick count sekarang, penghitungan cepat ya hasil pemilu ya, yang mungkin bisa diketahui 2 sampai 3 jam kemudian setelah dilaksanakannya pemilihan umum. Ya, itu bisa menggunakan quick count ya, hitung cepat ya. Nah, mungkin dari sini yang bisa apa namanya saya sampaikan, kurang dan lebihnya dan mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.